Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar Kak? Mudah-mudahan kita semua sehat, menikmati kehidupan, menikmati kebahagiaan, meskipun ya seperti yang kita tahu sama-sama, kita secara resmi masih berada dalam masa wabah, masa pandemi corona. Tetapi kalau kita lihat di jalan-jalan kota Makassar ini sudah mulai, bukan sudah mulai ya, sudah lama ramai, seolah-olah tidak ada pandemi, ya, seolah-olah tidak ada virus corona. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa tetap kasus-kasus COVID-19 itu ada, nyata, tetap tenaga-tenaga kesehatan kita berjibaku, berjuang untuk menyelamatkan, mengobati, menyembuhkan saudara-saudara kita yang terinfeksi, apalagi yang terbaring di rumah sakit, dan belum lagi teman-teman yang bertugas di pemerintahan, di gugus tugas, di satuan tugas COVID masih sibuk melakukan sosialisasi, melakukan upaya-upaya pencegahan. Kita tidak menutup mata terhadap semua itu. Tetapi beberapa waktu belakangan ini ada beberapa peristiwa atau mungkin isu atau berita yang bisa kita sedikit singgung kesempatan ini, malam hari ini. Yang pertama tentu beberapa hari yang lalu kita relatif dikejutkan oleh satu peristiwa di luar negeri, di Lebanon, di Beirut, tentang ledakan yang menurut berita-berita yang beredar itu bersumber dari satu bahan aktif, bahan kimia aktif yang sudah lama sebenarnya disimpan, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Kalau kita lihat video-video yang beredar di banyak media sosial itu, tentu kita merasa sedih, merasa ikut berbelasungkawa atas tragedi tersebut. Kemudian kita juga belakangan ini diramaikan oleh isu sekolah yang sepertinya tanda-tandanya dibuka. Jadi semacam ada desakan, semacam ada tuntutan dari berbagai pihak untuk membuka sekolah. Sampai-sampai Presiden Jokowi, kalau tidak salah tanggal 5 Agustus mungkin 2020, itu meminta kepada jajarannya untuk melakukan pelonggaran atau relaksasi dengan membolehkan kabupaten kota atau provinsi yang ditandai dengan zona kuning itu untuk membuka sekolah, melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat, dan juga salah satu syaratnya itu adalah bila ada rekomendasi dari pemerintah setempat, entah gubernurnya atau entah wali kota atau bupatinya. Tetapi tentu saja ini saya tidak bilang berita bagus, meskipun saya bergerak atau bekerja di dunia pendidikan, saya tidak bisa bilang ini berita bagus, tidak juga bisa bilang bahwa ini berita yang jelek, karena memang ada dilema ketika kita yang berkecimpung di dunia pendidikan ini menghadapi wabah virus corona ini. Dilemanya adalah kalau kita lakukan pembelajaran jarak jauh seperti sekarang, daring seperti sekarang, atau belajar dari rumah seperti sekarang, tentu sangat tidak efektif dari sisi kualitas pembelajaran. Belum lagi tentu anak-anak kita yang belajar dari rumah itu tidak akan mampu berkonsentrasi penuh. Ya, intinya tidak efektif, tidak tercapai tujuan pembelajaran. Belum lagi orang tua yang mungkin sudah
kewalahan mendampingi putra-putranya, putra-putrinya, apalagi sekarang kalau kedua orang tua itu telah bekerja, telah masuk kantor, tentu saja para orang tua akan kewalahan mendampingi anaknya, membimbing anaknya. Di sisi lain juga mungkin para guru akan tetap kesulitan untuk melakukan proses daring ini dengan berbagai macam hal, berbagai macam kendala. Tetapi di sisi lain kalau kita dalam tanda petik memaksakan untuk membuka sekolah, juga banyak negative thinking, pikiran-pikiran negatif, asumsi-asumsi negatif, atau kekhawatiran-kekhawatiran bahwa sekolah itu bisa menjadi klaster baru, bisa menjadi satu tempat baru untuk penyebaran virus secara cepat. Nah, itu hal-hal yang kita khawatirkan, sehingga buka atau tidak buka sekolah itu masih menjadi perdebatan yang relatif seru, terutama di kalangan dunia pendidikan. Tetapi apapun itu, kita berharap bahwa masing-masing pihak bisa memahami kondisi ini dalam pengertian bahwa orang tua harus memahami kondisinya, guru harus memahami kondisi ini, pihak penyelenggara sekolah juga harus memahami kondisi ini, sehingga kita tidak memaksakan kehendak kita, tetapi di sisi lain kita juga tidak menyerah dengan kondisi yang ada sekarang. Tetap kita berusaha mencari cara-cara yang kira-kira kepentingan semua pihak itu bisa dipenuhi secara seimbang meskipun tidak semuanya. Ini tentang dunia pendidikan yang lagi ramai ini, tentang pembukaan sekolah di daerah yang zona kuning. Kalau zona oranye dan zona merah itu, kalau ikut arahan dari pemerintah itu belum boleh dibuka atau belum boleh diadakan pembelajaran secara tatap muka. Jadi daerah zona merah dengan zona oranye itu masih diharuskan untuk melakukan pembelajaran online, pembelajaran daring dalam jaringan, atau belajar dari rumah. Ada satu lagi yang sepertinya hangat dibicarakan, yaitu boleh saya bilang topik, saya tidak bilang isu ya, tetapi topik resesi ekonomi. Pembicaraan tentang resesi ekonomi ini pekan-pekan ini mulai muncul karena beberapa negara itu sudah dinyatakan secara resmi masuk ke resesi. Ada satu berita yang sekilas berkelebat saya lihat, meski saya tidak baca secara utuh, bahwa ada media yang menyebut bahwa secara teknis Indonesia sudah bisa dinyatakan krisis, tetapi kemudian saya lihat bantahan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani tentang itu. Saya sendiri tidak ahli dalam bidang ekonomi, tidak terlalu memahami tentang resesi dan seluk-beluknya, tetapi beberapa bulan lalu di dalam diskusi Al-Markaz for Holy Enlightening Studies, di diskusinya Max itu, saya sempat ditanya tentang pendapat tentang resesi, apakah Indonesia bakal resesi karena pandemi ini. Seingat saya nyatakan bahwa tidak. Jadi dari data-data pada bulan itu, kalau tidak salah bulan 4 atau bulan 5, data-data pada bulan itu yang saya baca, itu sepertinya kita masih tahan terhadap resesi, kemudian diikuti oleh beberapa proyeksi atau perkiraan dari berbagai lembaga keuangan dunia. Tetapi sepertinya bulan-bulan ini proyeksi tersebut agak berubah, dan kalau saya tidak salah lihat, kita diperkirakan minus 5%, ya. Nah, sehingga memang kita harus mewaspadai ini. Nah, yang saya lihat adalah yang menarik adalah ada sebahagian pihak yang sepertinya mengharapkan resesi ini terjadi. Ya, tentu kalau saya sayangkan. Ada pihak-pihak yang sepertinya ingin resesi ini terjadi.
dan secara aktif menyebarkan informasi yang menurut saya keliru. Salah satu informasi yang saya dapat itu bahwa ada isu tentang atau anjuran untuk menarik uang dari bank, itu rush. Itu bagi saya tidak pas, tidak pantas, karena kita seharusnya optimis meskipun ada tanda-tanda resesi, kita harus menghadapinya secara optimis bahwa kita optimis tidak resesi. Kalau kita optimis tidak resesi, maka kita akan bekerja keras untuk tidak resesi. Nah, tentu saja kerja keras ini di masing-masing level berbeda. Itu level kita sebagai warga negara biasa, tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, terutama pemerintah pusat yang bertanggung jawab tentang kondisi ekonomi negara kita. Tetapi poin saya adalah bahwa meskipun ada isu resesi, meskipun mungkin data-datanya menunjukkan seperti itu, tetapi yang kita pasang adalah optimisme bahwa tidak resesi. Nah, optimisme itu wujudnya adalah kita bekerja supaya ya tidak resesi di masing-masing tingkatan. Lain halnya dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang kemungkinan mengharapkan resesi terjadi, sehingga modelnya adalah menunggu sampai betul-betul itu datang sehingga mereka bisa oh ya tuh lihat resesi kan, gitu. Jadi self fulfilling prophecy. Jadi mewujudkan ramalan diri sendiri. Ya. Tentu saja mentalitas ini dari sisi individu itu tidak bagus. Kita mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita misalnya, kemudian kita tunggu-tunggu supaya hal buruk itu terjadi, dan ketika betul hal buruk itu terjadi kita bilang apa aja aku bilang, toh begitu, kan? Itu yang mentalitas tidak pas untuk level individu, untuk level kita, apalagi kalau kita nyerempet sedikit ke masalah agama, itu tidak pas. Berikutnya atau terakhir ini adalah bahwa masih ada kaitannya tadi dengan resesi, dengan bekerja dengan penuh optimis. Kita bekerja dengan penuh optimisme itu sebisa mungkin kita tidak kerja karena orang lain dan untuk orang lain, dalam pengertian seperti ini. Kita biasa kalau kerja di kantor atau kerja kepada orang, kita punya atasan, punya bos, punya rekan kerja, mereka kalau organisasinya relatif besar. Tentu kalau kita bekerja, melakukan suatu tugas misalnya, dan kita kerja dengan baik dengan harapan dapat pujian dari atasan, dapat reward dari atasan, atau dapat jempol dari sesama rekan kerja. Harapan itu sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi kalau kita bekerja dengan cara seperti itu, bekerja supaya kita dapatkan pujian, dapatkan apresiasi, dapatkan jempol, maka kita harus siap-siap kecewa. Nah, itu saja sebenarnya poinnya. Jadi kita harus siap-siap kecewa karena boleh jadi apa yang kita harapkan itu tidak terwujud. Ya, kita sudah bekerja dengan bagus, sudah diperbaiki kerjanya, tapi atasan kita cuek, ya, tidak mengapresiasi, tidak menghargai misalnya. Nah, sehingga kalau kita bahagia, yang bekerja dengan bahagia itu adalah sebisa mungkin kita bekerja atau mengerjakan suatu pekerjaan itu karena memang ya sudah seharusnya kita kerjakan, bukan karena ya supaya dapat pujian, supaya dapat jempol, supaya dapat reward dari siapapun itu. Nah, kalau kita bekerja dengan model kita bekerja memang untuk pekerjaan karena kita senang misalnya, atau karena memang ini seharusnya kita lakukan. Nah, ketika pekerjaan itu sudah selesai dan kita tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan acungan jempol, tidak mendapatkan reward dari atasan kita, nah kita tetap lempeng, tetap datar, tidak terlalu kecewa. Ya, kalaupun kita kerja dengan senang, berarti kita tetap bahagia dalam pekerjaan kita. Itu mungkin yang boleh dikata bisa saya ceritakan pada ini, karena ini malam, ceritakan pada malam ini. Saya rasa cukup dulu. Kayaknya sudah lama saya berceloteh ini. Terima kasih ya. Mungkin
mungkin di kesempatan yang lain saya akan live lagi di Facebook di halaman saya ini. Dan kayaknya sebentar saya akan coba untuk download ini dan pindahkan ke akun YouTube saya. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Salam untuk Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.